Selamat sore teman-teman semua. Kita kali ini kembali lagi ke podcast kita, yaitu Bumiksara Leaders Talk dengan judulnya adalah Successful Youth in Sociopreneurs. Tapi jangan fokus sama sosialnya gitu ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat cantik nih, kayak salah satu artis. Makasih loh. Tapi sebelum mulai aku mau nanya nih, manggilnya Mbak, Kakak, Cici, Ibu atau apa? Bebas. Oke, pokoknya bebas. Bebas. Jadi Bebas Marji berarti ya. Oh, iya. Mau ke sana sih sebenarnya ya. Gitu. Oke, kita pakai Mbak aja ya, kita biarin. Boleh, ayo. Oke. Ini nama panjangnya itu Mbak Margareta Astaman. Panggilannya adalah Marji. Oke, ini jauh ya. Margareta ke Marji gitu ya. Oke, kita langsung bahas nih. Beliau ini adalah co-founder dan CEO Java Fresh, Bachelor of Communication, Nanyang Technology Institute, Nanyang Technology University, Singapore. Wow, ini keren nih. Di bidangnya yaitu Journalism and Publishing Division. Lalu pengalaman kerjanya sebagai Senior Digital Marketing, Chief Content Officer atau CCO. Lalu Country Editor, ini di mana Country Editornya? Di MSN. Di Indo. MSN Indonesia. Terus penulis buku beragam topik. Nanti kita juga akan bahas nih banyak buku yang dibikin sama Mbak Margi ini gitu ya. Terus pembicara tentang menulis kreatif, literasi digital, kewirausahaan. Ini keren loh karena di zaman sekarang itu literasi digital itu sangat digaung-gaungkan gitu ya. Oke, kita karena ditulisannya di situ adalah founder dan CEO Java Fresh gitu ya. Ini harus dibahas dulu nih, Java Fresh itu apa sih sebenarnya gitu ya? Java Fresh itu apa sih sebenarnya? Apakah dia produknya apa atau itu something commerce apa gitu? Oke, jadi kalau Java Fresh sendiri itu, Sanso ya, adalah sebenarnya satu brand dari perusahaan kita, PT Nusantara Segar Global, di mana kita ekspor buah-buahan asli Indonesia yang sifatnya premium. Jadi kita bicara ngomongnya manggi, salak, kelapa, jeruk purut, mangga, buah naga, dan sebagainya. Sejauh ini sudah ke 23 negara, terutama di Eropa. 23 negara. Maksudnya di Eropa aja ada 23 negara, di luar Eropa berarti ada lagi. Semua 23 negara. Oke. Eropa banyak juga ya, 23 negara tuh terlalu banyak untuk kita sebutin. Apa kita sebutin aja satu-satu misalkan? Gitu. Sampelnya di Eropa apa gitu. Boleh. Ya misalnya kalau kita ke Eropa berarti kita bicara ke Belanda, ke Jerman, ke Switzerland, Prancis, terus ke Inggris, Rusia, lalu kemudian Timur Tengah, Dubai, UAE ya, Oman, Saudi. Terus kalau ke Cina, Australia, New Zealand, atau kemudian juga ke mana lagi ya? Ke Lithuania, Uzbekistan, terus mana lagi ya, Kanada dan lain sebagainya. Banyak nih karena 23 negara tuh nggak sedikit. Berarti di sana ada kantor perwakilannya Java Fresh nih? Nggak juga, biasanya kita kerjasama dengan importir di negara tujuan. Gitu. Oke. Jadi kita di beberapa area yang memang cukup pasar besar kita punya sales representatif di sana. Tetapi sebagian besar kita langsung bekerja sama importir di negara itu. Oh, jadi importir itu yang akan menyortir apakah kalau nggak salah tuh kalau negara-negara luar tuh ada peraturannya ya. Kalau misalkan buahnya nggak bagus atau bawa malah hama segala macam kan mereka nggak boleh banget masuk kan. Pasti dong, pasti. Nah, itu gimana caranya kita menjamin buahnya dari Indonesia ke sana itu kan berapa hari tuh ya kan? Atau cuma 12 jam perjalanan itu kan pasti pesawat terbang mungkin yang lain. Dan bawa ke sana tuh sesuatu hal yang bisa aja tiba-tiba rotten di tengah jalan gitu kan. Terus udah gitu kayak bisa kirim 10 kilo kamu cinsi kamu 10 kilo. Bisa 1 ton cuma dapat 500 kilo itu kan berat tuh. Nah, itu mana itu buat memastikan bahwa sampai sana tuh oke banget nih. Yang pasti kita mesti tahu dulu standar di negara tujuannya, kayak gitu, sertifikasinya itu apa, lalu kemudian perjalanannya berapa jauh, standar yang diterima di sana seperti apa, lalu kemudian baru kita hitung mundur tuh gitu, untuk mencapai si standar itu kira-kira apa yang harus dilakukan di kita dalam persiapan, entah itu dari sisi panennya, kemudian dari sisi pembersihannya, kalau kita bicara tentang bebas hama, kayak gitu, kemudian kita bicara tentang packagingnya supaya aman, supaya terlindungi dan sebagainya, yang kemudian bisa menjamin bahwa sampai di sana
sana sesuai dengan apa yang kita janjiin kayak gitu. Berarti di sana ibaratnya ada QC-nya lagi. Si importir itu yang jadi QC-nya kan? Biasanya dari importir mereka akan cek produknya seperti apa ketika sampai di sana, lalu kemudian ya most of the time sih well accepted. Dan mereka kita kembali sedikit gitu ya. Kalau kita mulai modal awal gitu, bukan modal awal kita bilang, kita mulai menjangkau gitu kan nggak langsung 23 negara gitu kan. Yeah. Pasti satu-satu, one step gitu ya. Pasti dari yang paling kecil adalah Asia dulu pasti, betul. Atau langsung, oh saya maunya ke Eropa. Hebat nih, ini sesuatu terobosan ya kayak. Atau jangan-jangan di Eropa itu punya saudara. Jadi ini sini masukin ke kita karena jangan-jangan temennya atau saudaranya importir. Nah ini boleh cerita nih. Aduh sayangnya nggak punya tuh privilege semacam itu ya. Kalau ada lebih oke mungkin ya kayak gitu. Nggak juga sih sebenarnya karena ya kita sama sih ke semua kesempatan adalah kita pelajarin dulu dari negara tujuannya seperti itu. Kira-kira produk apa sih yang cocok untuk mereka, seperti itu, kebutuhannya seperti apa, lalu kemudian persyaratan seperti apa, sehingga ketika kita menawarkan sesuatu yang memang udah sesuai sama apa yang mereka harapkan kayak gitu dan sesuai sama kebutuhannya mereka kayak. Berarti pertamanya dari mereka adalah permintaan gitu ya? Gitu. Ya, kita lihat dulu potensi permintaan di negara permintaannya tujuan. Ya. Oke, baru dari situ mungkin ketemu sama importir, cari tahu dulu di importir itu bakal nih kita bantuin segala macam gitu kan ya, baru kirim nih berapa ton gitu. Atau ya kalau importir itu ya modal percaya, ini kan ya importir namanya juga ya. Importir itu kan adalah something jasa yang mereka cuman ya kalau kamu mau kirim ya kita terima, tapi barangnya apa yang penting itu urusan kalian gitu. Agak beda sih sebenarnya. Beda ya? Ya. Oke, ini ada yang salah nih. Jadi sistemnya adalah seperti ini. Kalau misalnya ketika kita mengirimkan sesuatu, buyer kita itu ya si importer itu. Karena tidak semua pembeli di negara tujuan itu punya import license. Kayak gitu. Nah, jadi pembeli kita itu adalah si importer itu. Kayak gitu. Jadi mereka bukan menawarkan jasa, tapi emang bisnisnya mereka tuh jualan. Kayak gitu. Nah, dari situ baru deh gitu itu akan didistribusikan kepada misalnya supermarket atau mungkin juga retailer-retailer yang lebih kecil dan sebagainya yang kemungkinan besar mereka tidak mempunyai import license sendiri, misalnya tidak mempunyai persyaratan untuk bawa barang masuk ke negara tersebut, atau kebutuhan mereka itu lebih kecil. Jadi kan digabung-gabung tuh satu toko, dua toko, satu supermarket dan sebagainya untuk memenuhi kuota sehingga kita bisa melakukan pengiriman dengan volume yang cukup besar kayak gitu sehingga ekonomis kayak gitu. Kurang lebih gitu sih kalau dunia import. Karena kalau di Indonesia tuh aku pemikirnya importir itu kan cuma masukin barang gitu ya. Kita beli di e-commerce terus dia bagian yang kirim terus habis itu kita dapat. Nah, kita udah senang. Jadi dia cuma kayak jasanya coba buat masukin barang karena dia punya import license gitu ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya di dunia trading itu istilahnya itu forwarding company sebenarnya. Jadi dia yang akan kemudian bekerja sama airlines misalnya kayak gitu, bekerja sama trackingnya yang disewa oleh kami dan juga oleh sama si importirnya seperti itu untuk kemudian membantu pengiriman barang kita kayak gitu. Berarti ini sebenarnya bukan Java Fresh doang, tapi Java Fresh itu sebenarnya kayak ada grupnya gitu ya sebenarnya. Enggak sih. Enggak ya. Mungkin soon ya. Belum. Karena kalau misalkan kita ngelihat kan kalau dari jalur bisnis itu kan kita ngelihat bahwa pasti lihat dari jalur merahnya, benang merahnya kemana. Nah itu baru kita mulai tuh kecil-kecil. Tapi kan kalau misalkan kita nggak punya benang merahnya, mulai dari mana aja kita bingung gitu. Tapi kita kasih tahu pemirsa nih, FYI gitu ya. Mbak Margi ini awalnya bukan sebagai socialpreneurs. Jadi dia punya latar belakang adalah penulis. Ini yang seru nih, karena penulis itu kita bahasanya adalah penulis itu tidak suka buat ngomong. Kebalik dengan oh gitu ya? Iya. Wah itu karena stereotip itu, prejudis betul, itu. Betul, stereotipnya begitu. Karena orang yang banyak nulis itu lebih banyak merenung. Ini kebalikan loh. Karena penulis itu di mana-mana banyak gitu ya penulis gitu. Mereka adalah researcher kebanyakan. Oh gitu ya? Iya, pertama researcher. Terus abis itu kayak mereka di sana isinya adalah jurnal, ilmiah, dan segala macam. Tapi belakangan ini kalau misalkan kita lihat tuh buku-buku yang sekarang bukan lagi tentang itu, malah yang dicari adalah yang tentang receh-receh. Ini yang seru nih yang sekarang.
Banyak tuh yang sekarang kalau di dunia itu kan kita ngeliat kayak pentol. Oke. Itu kan sesuatu yang receh banget gitu ya, yang kita nggak bisa. Kok tiba-tiba dia ngehits ya cuma begitu doang ya kan? Tahi lalat lah yang kayak, ya kan itu kan kayak sesuatu. Tapi ini seru nih karena bukunya dibawa sama Mbak Margi nih temen-temen gitu ya. Ditampilin nih, harus ditampilin nih buku apa ini. Ini buku apa nih? Tada, Cerita. oke. Kita bukunya udah banyak nih. Oh, udah banyak sih. Sejauh ini aku udah nerbitin total sih 7 buku. Dari ada beberapa di penerbit lain, sebagian besar di penerbit buku Kompas kayak gitu. Awalnya sih sebenarnya dari banyak yang dari tulisan ngeblog ya. Jadi pertamanya ngeblog kayak gitu, terus ada beberapa yang kemudian diangkat dilengkapi kemudian jadi buku dengan berbagai tema kayak gitu. Nah ini kalau ini adalah buku terakhirku, terbitnya tahun 2022 akhir kayak gitu. Nah ini juga kalau tadi Sanchez bilang penulis itu researcher gitu ya. Nah si buku ini juga dari basicnya dari riset kayak gitu. Jadi kita wawancara 16 teman kita cewek-cewek, aku bareng Kakak Nay Wahid. Dengan nanya apa sih hal tergila yang dilakukan untuk mengubah status menjadi menikah gitu kan ya. Nah kayak gitu untuk cewek-cewek umur 30 tahunan yang belum nikah kayak gitu. Nah cerita-ceritanya dikumpulin yang paling dramanya kemudian dibikin jadi novel kayak gitu. Jadi ini adalah non-fiksi yang difiksikan. Oke, non-fiksi. Gitu. Kalau yang lain kebanyakan bentuknya non-fiksi kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya gitu. Kalau kita bicara ngomonginnya gender, ngomonginnya suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, itu kan tema-tema yang ini yang tentang gender, ini yang tentang suku, agama, ras, ini tentang kehidupan sosial di Singapura dan sebagainya. After Orchard judulnya kayak gitu. Itu kan berat banget ya gitu. Kalau misalnya kita bikinnya temanya adalah perbandingan studi sosial antara kehidupan di Indonesia dan Singapura. Ya Allah, Gak ada yang mau baca. Secinta-cintanya ibuku padaku gitu, belum tentu dia mau baca kayak gitu. Enggak. Nah makanya dibikin lucu, receh kayak gitu karena kalau di dalam penulisan motoku adalah merecehkan yang berat dan memberatkan yang receh. Itu keren. Karena zaman sekarang itu malah kebalik sih sebenarnya. Malah membuatnya semua berat kayak apalagi kalau dunia kuliah ya semua harus skripsi lagi ujungnya kayak ya research lagi kayak sesuatu yang ilmiah banget ya. Iya kayaknya enggak sih saya curhat. Udah selesai pusing. Tapi ini buku-buku ini biasanya kalau dijual tuh di mana? Nah ini bisa di Gramedia. Terus kalau sekarang modelnya banyak jual di online ya, jadi bisa masuk ke atau bisa masuk ada live TikToknya juga katanya ya Harian Kompas kayak gitu di Harian Kompas, kemudian juga ada di Tokopedia, Shopee dan pokoknya semuanya ada semua channel-channel e-commerce biasanya ada untuk keren, tokonya Harian Kompas atau di Gramedia. Ini baru 5 buku, 2 bukunya masih masih apa ya? Udah lama banget soalnya itu buku-buku yang pertama malahan. Nah kalau mau ngeliat awal-awal mula dari penulis, nah itu yang dibacain 2 itu tuh. Yang 2 itu jadi ketahuan murni ini itu karena menulis itu sesuatu hal yang kita pikirkan gitu ya. Sekarang juga zaman sekarang nggak perlu lagi yang namanya pikir matang-matang mau nulis apa ya, nanti takutnya ngehina orang atau gimana. Nggak zaman begitu lagi gitu ya, tapi lebih karena kita ceritain pengalaman kita di dalam situ, orang lain bisa dapetin ilmunya gitu ya. Kayak Mary Riana itu kan dia juga ceritanya dia terkenal bukan karena kisahnya tapi dari bukunya dia kan pertama kali. Iya kan? Karena awal bukunya itu baru kita ini siapa nih? Wah, langsung kayak ngehit satu Indonesia setelah bukunya itu kan karena dengan kisah hidupnya dia gitu. Tapi kenapa mau pindah dari penulis gitu ya, pindah ke satu tempat dulu gitu ya, baru pindah ke Java Press. Kenapa mau pindah gitu? Sebenarnya nggak sengaja kali ya kalau kita bilang ya. Apakah benar-benar pindah? Nggak juga, karena tahun lalu masih nerbitin buku juga kayak gitu kan gitu ya. Jadi kalau aku suka cerita gitu, Java Press itu awalnya adalah dari ngobrol-ngobrol santainya aku sama teman kuliahku dulu waktu itu. Nah jadi teman-teman yang masih kuliah sekarang coba dijaga ya pertemanannya, siapa tahu bisa jadi partner bisnis. Betul sekali. Gitu. Nah aku berdua waktu itu kebetulan si temanku si Robert itu udah
sempet kerja di luar negeri, lagi datang ke Indo, terus kita ngobrol-ngobrol lah di kafe kayak gitu kan, biasa ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi, sampai kemudian kita muncul sama satu pertanyaan itu gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh mindsetnya apa-apa tuh impor? Iya. Gitu. Kita punya pandangan bahwa apapun yang datang dari luar negeri itu pasti lebih bagus dibandingkan apa yang ada di negara kita sendiri. Kayak gitu. Nah, karena waktu itu kita ngobrolnya di kafe, jadi kita ngambil salah satu contohnya itu adalah buah segar. Gitu, karena deket tuh kan ya di mall kan gitu, ada supermarket kayak gitu. Nah, kalau Sanchez liatin ya kayak gitu di supermarket gitu. Kalau yang namanya buah impor itu cakep-cakep. Gitu, warnanya seragam, bentuknya seragam, ukurannya seragam, packagingnya bagus-bagus. Ya kan, ada yang pakai tabung, ada yang pakai kotak gitu kan. Terus biasanya ditaruhnya di tempat yang berpendingin, ya kan? Betul. Nah, kalau manggis, kalau salak, ditaruhnya di mana? Tempat yang panas. Di gerobak, ya kan, gitu kan ya, ditumpuk gitu, ada yang gede, ada yang kecil, ya, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang busuk, ada yang penyok, ada yang segala macam kayak gitu. Dan ya udah, harganya juga naik turun, kadang murah banget kayak gitu, kadang kalau lagi mahal yang nggak ada sama sekali yang kayak gitu kan. Sedangkan pengalaman kita ketika waktu itu aku kuliah kan kebetulan di luar negeri gitu kan ya, kemudian Robert juga waktu itu sempat ke Eropa dan sebagainya. Buah-buah yang datang dari negara-negara Asia justru dianggap sebagai buah eksotis gitu. Buah yang dari timur jauh gitu ya. Nah, ya namanya kita semua kan selalu menginginkan sesuatu yang kita nggak punya ya, gitu. Nah, gitu. Jadi pemikirannya cuman kenapa kita nggak coba bawa sesuatu dari Indonesia, kita penuhi standarnya kayak gitu, kita sesuaikan standar kriterianya, kita bersihkan, kita sortir, kita package yang bagus, lalu kemudian dijual menjadi produk premium di negara-negara lain. Jadi dari situ kayak masuk akal ya kayaknya gitu kan ya gitu. Nah ini dia, karena kalau kata orang the more you know, the more you fear katanya. Nah kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Untungnya ya. Nah aku kan sebagai seorang penulis nih nggak punya pengalaman, nggak tahu cara milih buah tuh kayak gimana juga nggak tahu gitu. Robert juga waktu itu pendidikannya dari chemicals kayak gitu kan, jadi nggak ada hubungannya juga gitu sebenarnya sama buah gitu kan. Jadi ya karena kita nggak tahu apa-apa, jadi kita nggak takut apa-apa gitu. Mulailah makanya bisnis yang namanya Java Fresh, kita mulai dari situ sebenarnya. Out of gitu ya, bahwa ya kita ya nggak ada pengalaman apa-apa satupun, tapi bisa berpikir itu kayak ini keren loh, karena ya dari penulis yang isinya curhatan, yang satu lagi ada chemical, ini juga backgroundnya chemical juga, full of chemical. Apa ada tentang buahnya? Nggak ada sama sekali tentang chemical. Terus tiba-tiba jadi buah ya, buah hasil dari tanah ya. Ya mungkin sih bisa kimia masukin ke tapi kan merusak ya, bukannya membangun ya. Itu merusak. Tapi ini keren loh, karena bisnisnya itu sesuatu yang ya lagi duduk aja di kafe, tiba-tiba kayak ting gitu kan ya. Ini kita beli buah kok jadi bingung mau gimana. Tapi iya, kita kalau beli di Indonesia ya ampun. Ini misalkan ini buah gitu ya. Ini nggak buah sih, ini kita jualan kayak gini. Jadi cerita ini kita jual guys, dari Bumi Sara ini kita jualan nih. Ini judulnya adalah Gerakan Kepemimpinan Berintegritas gitu ya. Mbak Margi ini udah beli satu gitu ya teman-teman ya. Jadi udah dipakai juga sama dia. Ini terus jadi harganya 100.000 aja teman-teman. Karena ini bagus buat panas. Ini teman-teman yang lagi sakit batuk kayak saya gini ya. Suaranya serak-serak basah nggak jelas begini gitu ya. Ini bisa dibeli nih teman-teman, dan ini panasnya bisa bertahan ya sejam lebih, 2 jam, 6 jam tuh. 6 jam. Ini saya juga, kami juga jualan. Ya 6 jam ini teman-teman. Ini 350 mili. Bisa langsung kontak di kolom komen biasa di bawah gitu ya. Nanti bisa langsung dikirim nih. Ini juga nanti ditawarin ke teman-teman ya. Siapa tahu di luar negeri mau beli, ya kan? Ini. Buat minum anget-anget ya. Iya. Oke, kita balik. Ini udah mana kan lupa. Lanjut. Jadi kita kembali kepada buah gitu ya. Kalau di luar negeri itu kan nggak ada tuh yang namanya beli buah kayak ini bagus gak ya kita. Ini kan ini buah misalkan kita pencet ini bagus gak ya gitu. Kalau nggak kita balikin gitu. Kayaknya nggak ada waktu buat mereka gitu. Kayak ngambil buah ya udah masukin aja gitu. Kalau di sini kan kayak semuanya ya kita lihat dulu ya, ini bagus jelek gitu kan ya. Di sini bagus. Tapi kayaknya kalau untuk yang si Java Fresh ini udah lewat kualifikasi yang harus ini bagus kayak gitu. Udah lewat dong ya. Harus dong. Nah, syaratnya apa
untuk mencapai ke premium itu syaratnya apa? Apakah dia setengah matang, half itu ya? Ya. Dan sampai sana jadinya matang, atau ini yang dibeli udah matang gitu, maksudnya udah jatuh pohon semua, udah matang semua, baru dikirim. Nah ini gimana nih caranya? Ya, gimana Harapannya caranya? memang sebenarnya adalah sampai di sana sesuai dengan standar yang diminta, kayak gitu. Jadi biasanya caranya kita belajar adalah kita coba lihat juga produk-produk lain dari negara-negara lain. Karena prinsipnya adalah si buah yang kita kirim itu saingannya nggak sama manggis lagi, nggak sama salak lagi, dia akan sebelah-sebelahan sama cherry, sama apel, sama jeruk mandarin. Dia harus punya standar yang sama. Artinya kita bicara tentang tampilannya gimana, mulus enggak gitu misalnya ya, kayak gitu. Atau burik-burik gitu kan ya, kayak manggis-manggis di terminal kayak gitu. Lalu kemudian kita bicara tentang isinya bagus nggak seperti itu. Karena ya pasti kalau kita bicara misalnya manggis gitu ya, jangan sampai ada getah-getah kuning dalamnya. Iya. Nah, yang suka bikin pahit kayak gitu. Lalu kemudian kita juga bicara tentang packagingnya. Packagingnya menarik nggak? Karena dia akan bersaing balik lagi sama packaging yang cantik gitu. Karena packagingnya kiwi, Risespri dan sebagainya kayak gitu. Nah, biasanya kita pelajari dari situ terus bagaimana kemudian kita bisa menciptakan si kualitas itu sebenarnya. Gitu. Misalkan kita langsung contoh, kita misalnya gini. Kita beli buah nih, Indonesia tuh terkenal dengan duriannya. Misalkan gitu ya, durian itu kan something yang wah kita cium aja dari jauh udah ketahuan durian gitu kan ya. Nah, terus kita bawa nih ke luar negeri, kan durian nggak bisa diapa-apain juga kan. Maksudnya ya dia begitu aja gitu maksudnya, nggak bisa kayak kita poles atau gimana. Terus nyampe sana kita belinya itu setengah matang di sininya maksudnya, atau kita udah belinya matang terus tinggal kirim sana, gimana itu? Kita ukur lagi kayak gitu. Misalnya dalam perjalanan itu berapa lama dan kira-kira kalau misalnya dia sampai di sananya untuk tarafnya matang, berarti dia ketika dikirim itu dia harus kematangan berapa persen. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita juga mesti lihat sebelumnya kayak Ada gitu. research-nya dulu berarti? Pastinya. Setiap kita harus trial juga dan harus tes juga. Biasanya kalau kita masuk ke satu negara, berapa lama trialnya? Sebulan ada nggak? Nggak juga sih, kalau kita bicara tentang trial biasanya kita lakukan di in-house ya, kayak gitu. Jangan sampai kita ngirim kita coba-coba gitu, karena kayak gitu tidak sabar pembeli kita nantinya. Ini bisnisnya kita bisa coba-coba lagi kayak gitu kan. Gitu. Gitu. Atau kita juga bisa sebenarnya ambil pengetahuan dari petani-petani kita. Karena sebenarnya petani-petani kita itu kan luar biasa banget pengetahuannya. Mereka sudah bekerja dengan produk tersebut mungkin udah 20 tahun, 30 tahun yang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya petani-petani Indonesia tuh tahu kalau misalnya kita cari buah yang matangnya 5 hari lagi misalnya kayak gitu. Mereka tahu sebenarnya caranya gitu. Jadi kita selalu selama ini belajar banyak banget sama petani-petani kita. Ini awal mulanya bisnis berarti ya. Jadi awal mulanya bisnis ini bukan cuma dari kafe gitu ya. Nggak mungkin dari kafe itu nggak mau mulai bisnis, itu cuma plannya doang. Tapi yang terjadi adalah setelah itu datang ke petaninya gitu. Pasti. Jadi kebetulan aku punya satu teman SMA. Kita suka banget traveling, jalan-jalan sendiri gitu. Yuk daripada kita travelingnya tuh nggak berfaedah gitu ya. Kita bilangnya kita mau bisnis bareng. Kan lebih keren ya gitu. Padahal jalan-jalan juga gitu kan. Hayu gitu kan ya, dia juga seneng jalan-jalan. Sama-sama nggak punya pengetahuan di bidang buah sebenarnya gitu. Temanku itu backgroundnya microfinance banking, PR kayak gitu. Jadi sama sekali nggak punya pengalaman tentang buah juga, tapi kita berdua jalan-jalan. Ya udah kita mulai tuh gitu belusukan masuk ke sentra-sentra buah di Indonesia kayak gitu. Masuk ke desa-desa kayak gitu. Belajar banyak sama mereka. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita coba dengerin dulu kayak gitu. Sebenarnya kayak gimana sih kondisi buah-buahan di Indonesia kayak gitu. Di beberapa tempat karena kita benar-benar nggak tahu apa-apa, bahkan kita kayak mahasiswa mau KKN, dikiranya mahasiswa lagi mau KKN gitu kan, yang mau magang gitu, karena benar-benar nggak tahu apa-apa. Dan kita sangat amat terbantu banget, bersyukur banget di setiap tempat itu kita diterima. Bahkan kalau bisa dibilang kita diasuh gitu ya sama bapak ibu petani kayak gitu, sampai kemudian kita mempelajari ternyata ini nih yang bisa kita lakukan untuk bawa pertanian kita bareng menjadi lebih baik sebenarnya.
Berarti kalau kita bilang langsung turun tuh ya itu yang namanya turun ke lapangan, kita ngeliat langsung keadaan buahnya seperti apa dan kita belajar langsung dari orang ahlinya kan. Nah, bener banget ya. Bagaimanapun juga kan satu-satunya pengetahuan yang aku tahu adalah tentang cara menulis ya, kayak gitu. Nah, kalau di dalam penulisan itu, jadi ada satu hal yang penting banget, yaitu adalah pertama kali sebelum nulis kita harus tahu who is our audience, gitu. Yang baca tuh siapa sih gitu. Percuma kita nulis bagus, cantik, indah, berbunga-bunga dan sebagainya. Kalau si tulisan itu tidak mencapai tujuannya kepada pembaca, tulisan itu nggak bagus, tulisan itu percuma kayak gitu. Nah jadi itu yang kemudian diterapkan juga ketika kita mulai bisnis gitu ya. Kita masuk ke teman-teman petani, kita pingin tahu dulu sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa kemudian Indonesia dikenal sebagai top 10 produsen buah tropis terbesar dunia. Tetapi kita nggak nomor 10-nya, nggak nomor 20-nya, nggak nomor 30-nya, nggak tahu nomor sekian kayak gitu untuk sebagai eksporter. Jadi sebagian besar produksi kita, produksinya melimpah, tapi nggak kemana-mana nih, abis di domestik kayak gitu dengan mungkin harga membanjiri, naik turun dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang kemudian kita pelajarin, yang kita ngelihat bahwa oh ternyata sebenarnya kalau kita bicara soal kualitas nih kayak gitu, itu tadi gitu, petani kita udah tahu sebenarnya cara untuk melakukan hal yang terbaik untuk memproduksi buah yang dengan standar yang tinggi. Tetapi pada saat ini mereka tidak merasa harus melakukan standar-standar itu karena si buah itu kebanyakan dibeli semua. Mereka nggak pernah tahu, petani nggak pernah tahu apakah buah itu kemudian akan dijual di Keramat Jati, apakah akan dijual di supermarket, apakah akan sampai di supermarket di Paris misalnya kayak gitu. Jadi juga nggak ada kebanggaan terhadap produk. Kalau dari sisi harga, kita bisa bicara terutama untuk buah ya. Aku selalu bilang petani Indonesia mah nggak miskin. Gitu, bukan masalah uang sebenarnya. Karena kalau kita bicara tanah Indonesia kan luar biasa subur ya. Jadi tanpa melakukan apapun juga, bahkan kadang tanpa perlu menanam, cuma perlu makan manggis terus dibuang. Nah, ya kan ya, tanam manggis tumbuh manggis kayak gitu, tanam salak tumbuh salak kayak gitu. Jadi uang yang dikeluarkan untuk agriculture di Indonesia itu sebenarnya sangat kecil. Hasilnya bonus gitu, tetapi mereka juga nggak tahu buahnya itu akan kemana, kadang udah diijon duluan sehingga tidak ada kebanggaan sama produk, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas produk. Nah itu yang kemudian kita ketemu dari situ. Setelah kita mempelajarinya, kita kembali ke desa tersebut, bikin layar tancap gitu. Nah kita presentasiin nih gitu bahwa ini loh tujuan kita, buah ini akan dibawa untuk ada di pasar di Paris. Kita tunjukin supermarketnya kayak apa, dipajangnya kayak gimana, bahkan kalau bisa ada price point-nya, harganya itu berapa. Dan yang kita bilang adalah kita kasih tahu secara transparan, ini harganya misalnya 1 kilonya 500.000 gitu. Nah coba Bapak Ibu, kalau misalnya manggisnya dijual 1 kilonya 500.000, terus manggisnya itu burik-burik gitu ya, Bapak Ibu marah nggak? Bapak Ibu mau beli nggak? Seperti itu. Misalnya kayak gitu, iya juga ya gitu. Sehingga kemudian tumbuh kebanggaan bahwa oh produk saya bukan cuman produk saya cuman petani, ini cuman tanaman-tanaman yang tidak ada harganya. Ini adalah produk yang bernilai, ini adalah produk yang premium yang kemudian akan punya apresiasi di negara tujuan kayak gitu, dan semua itu dengan traceability, nomor registrasi dan sebagainya bisa di trace back sampai ke kebun asalnya kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya akan menjadi semakin besar di situ. Nah dari situlah kemudian juga muncul inisiatif kita untuk membuat packing house, tempat pengemasan buah itu sampai final produknya itu adanya di desa. Jadi kita nggak punya nih gitu packing house di Jakarta atau di Surabaya, di kota besar tuh sama sekali nggak ada. Kita mau sampai hasil akhir yang kemudian nanti dipajang di supermarket besar di Inggris atau di Paris dan sebagainya, itu sama seperti apa yang di packing oleh Bapak Ibu petani, sedekat mungkin dengan produsennya seperti itu, sehingga mereka bisa identifikasi oh ini yang saya packing nih gitu kan, kayak gitu, dan kemudian menimbulkan tanggung jawab terhadap produk. Dari situ sih kemudian kita tanya balik untuk menghasilkan kualitas yang seperti ini yang bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti itu.
harus seperti apa. Kayak Justru apa? malah banyak inisiatif yang diberikan, datangnya tuh dari petani-petani kita. Dari mereka malah ya? Wah kalau gitu petiknya nggak bisa 100% matang kayak tadi Samsul bilang kayak gitu. Berarti metiknya itu harus di 70% kematangannya, karena ini perjalanannya jauh ya Bu ya, ada petanya gitu kan ya. Ini transit dulu di Timur Tengah, baru nyampe lagi nyebrang lagi ke Paris gitu. Karena kalau dikirim dari pagi, wah baru nyampe lagi 3 hari lagi dan sebagainya. Inisiatif itu yang kemudian kita bakukan jadi satu SOP. Yuk kita sama-sama, kita mau ekspor buah yang bagus dari Indonesia. Dan kita di sini mitra, ini adalah bisnis kita bareng-bareng. Kita sama-sama sepakati SOP-nya, kita jalankan bareng-bareng. Nah, itu sih sebenarnya yang kita jalanin. Tapi awalnya ya, saya dengar gitu ya. Katanya nggak beli buahnya si petani karena nggak laku gitu, terus ambil aja semuanya gitu. Dalam arti dibeli semuanya full, terus ya kalau saya jadi betul sih tujuannya adalah membantu si petani betul awalnya ya. Tapi abis itu buahnya mau dijual kemana? Sama kita makan aja. Kan awalnya gitu ya. Aku dengar begitu tuh. Karena gue pikir ini beli semuanya, ini serius nih. Tapi kan nggak tahu berapa peti atau berapa kilonya kan men. Langsung beli aja, berani banget. Ini benar ya? Benar. Jadi gini, kalau misalnya di sistem petani itu yang selama ini berlaku adalah semua barang itu dibeli. Mereka nggak tahu barang itu apakah akan dibuang atau akan dipakai dan sebagainya. Itu pokoknya mereka dibeli. Tidak mengenal sistem grading awalnya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya yang kita perkenalkan adalah kita mau pakai sistem grading. Artinya gini, misalnya seorang petani itu punya hasil 10 kilo. Dari 10 kilo itu, yang bagus untuk kualitas ekspornya itu cuma 5 kilo misalnya ya, kayak gitu. Maka misalnya 10 kilo itu dibeli dengan harga 5.000, kita akan menawarkan untuk beli 5 kilo yang bagus ini dengan harga 10.000. Gitu. Jadi dengan jual 5 kilo mereka dapat hasil yang sama seperti jual 10 kilo kan? Kayak gitu. 5 kilonya lagi ya terserah lah buat kemana kayak gitu. Bisa menjadi keuntungan yang lain kayak gitu. Tapi udah nutup sebenarnya. Nah itu tidak mudah konsep itu diterima sama petani. Wah repot Bu kayak gitu. Terus 5 kilonya lagi mau saya kemanain Bu? Gitu. Aduh udah deh pakai biasa aja deh Bu, dibeli semua. Pusing dia, pusing. Kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan pas pertama ya udah kita beli semua. 10 kilonya nih kayak gitu dengan harga 5.000. Tapi sore hari kita panggil lagi petaninya. Yang 5 kilo yang tidak masuk sortir kita kembalikan. Gitu. Loh kenapa dikembalikan Bu? Tadi kan udah dibeli. Iya gitu, makanya. kan, kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Pokoknya supaya Bapak tahu aja 5 kilo ini nggak masuk sortiran kita. Kayak gitu. 10 yang 5 kilo ini kita ambil kayak gitu. Saya nggak pakai. Loh terus ini gimana? Barangnya malah terserah Bapak. Mau dimakan sendiri, mau dibagi-bagi tetangga, mau dijual ke pasar domestik, terserah kayak gitu. Oh oke. Besok dia bawa lagi 10 kilo. Sorenya 5 kilo kita balikin lagi. Terus berulang sampai jangka waktu yang sudah sekian lama, akhirnya petani itu mulai memahami. Gitu. Ngapain saya capek-capek bawa 10 kilo? Kalau kemudian saya mesti sorenya balik lagi bawa pulangnya 5 kilo. Mendingan saya bawa 5 kilo, nanti 5 kilonya lagi saya jual ke pasar domestik. Nah benar itu kan. Sampai akhirnya sekarang petani juga sudah bisa menerapkan petik pilih. Artinya dari kebun pun mereka sudah pilih mana yang kemudian masuk kriteria ekspor seperti itu. Sisanya mungkin mereka tinggikan lagi kematangannya bisa masuk sebagai buah super di pasar domestik misalnya. Jadi sudah ada peningkatan sehingga kemudian dari sistem grading itu otomatis juga insentif ekonomi yang didapatkan jadi lebih meningkat dong kayak gitu. Karena dari tadinya dapatnya cuman misalnya 100.000 nih misalnya kayak 50.000 gitu kan kayak gitu, sekarang 50.000 plus yang lainnya yang bisa dijual lagi kayak gitu. Nah itu beberapa hal yang kita lakukan yang memang prosesnya nggak sekali dua kali kayak gitu terus-terusan gitu. Mungkin untuk proses satu jenis produk bisa 1 sampai 2 tahun sampai kita kemudian bisa punya praktis itu kayak gitu. Tapi satu hal gitu, kalau di Java Fresh kita punya satu nilai namanya faith in humanity. Nah, faith in humanity itu adalah kita percaya kepada kemanusiaan gitu ya. Kita percaya bahwa setiap manusia itu dilahirkan baik, mau berkembang, mau menjadi lebih baik, mau belajar untuk meningkatkan kemampuannya, mau memiliki pekerjaan yang sifatnya luhur seperti itu sesuai dengan kemanusiaannya dan diperlakukan dengan baik juga terlepas dari suku, agama, ras, golongan dan gendernya juga gitu kayak gitu. Nah jadi yang kita percayai adalah ketika seseorang tidak mau melakukan hal yang kita anggap baik itu adalah karena mereka belum melihat manfaatnya gitu. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka mau untung lebih besar,
Tapi ketika mereka nanti lihat manfaatnya, ketika mereka lihat bahwa itu adalah hal yang baik, mereka pasti mau melakukan itu. Jadi adalah tugas kita percaya bahwa kalau kita melakukan komunikasi yang cukup, yang bisa dipahami oleh teman-teman kayak gitu, ya pasti hasilnya juga akan baik gitu sih gitu. Dan ternyata terbukti gitu kan setelah 2 tahun kemudian kita beneran bisa sistem grading. Iya, dia bakal ngikut ya untuk selanjutnya untuk grading segala macam. Iya. Karena dia berasa kayak ya dibalikin lagi, ya dibalikin meskipun dia udah dibayar ya, tapi dia bingung barang ini mau dikemanain. Betul. Karena barang itu udah dipetik, gak mungkin lagi ditancap lagi, bukan kan nggak mungkin. Tapi kan udah pasti kita terima dan pasti ini harus jual cepet, kalau nggak rotten langsung. Iya, betul. Meskipun dia bagus produknya, tapi tetap ada bintik-bintik misalkan, itu kan yang kualitasnya. Tapi ini nggak cepet karena apa ya kita bilang ya, kita pada saat mengenal adalah kita berpendidikan, kita kembali ke petani yang modal mereka adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Ya. Yang posisinya adalah juga nggak gampang kita masuk ke situ. Mereka lebih tahu daripada kita. Lah kita cuma baru tahu ya setahun, bahkan kita nggak punya pengalaman apa-apa. Kayak memari penulis, ada yang dari kimia gitu ya, chemical, ada yang satu lagi background. Ya ketemu sama mereka kayak masa mau tahu aja sih, kayak apa sih? Tapi kita mau bantu mereka, jadi mereka juga seneng gitu ya, bahwa wah terbantu banget. Terus ya one day mereka jalan-jalan ke sana kayak ini badang gua loh yang kita tanam loh gitu ya. Ini mimpinya pasti ada mimpi ke sana sih. Tapi udah berapa tahun ini Java Fresh ini? Ini jalan tahun ke-9. Oke, kalau kita bilang sustain, udah sustain ini. Masih ya bahasa. Amin. Karena kalau yang namanya perusahaan itu paling struggling di 1 sampai 5 tahun pertama ya. Gitu ya. Biasanya begitu, struggling banget. Atau jangan-jangan ya tadi kan ngajarinnya aja 1-2 tahun gitu ya. Maksudnya kan itu udah buang waktu tuh 1-2 tahun kan. Tapi 1-2 tahun itu kan langsung harus jual juga dong karena udah dapet kan. Apa itu udah terima targetnya, udah tahu dulu, atau kita cari orangnya dulu awal baru cari targetnya gitu? Jadi jalannya juga paralel. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika kita bicara tentang pasarnya. Ya kita juga tahu dulu gitu sebenarnya pasar tuh seperti apa sih gitu. Nah, kita masuk ke forum-forum penjual buah kayak gitu, Keramat Jatinya Paris misalnya kayak gitu dan sebagainya, untuk sebenarnya tahu kira-kira apa sih kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi dari situ kemudian kita nemukan bahwa oh ternyata sebenarnya sebagian besar orang sudah pernah kenal nih gitu, importer sudah pernah kenal nih buah tropis, tapi bukan dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam, dari Kolombia, Brasil dan sebagainya. Nah, sebenarnya lalu kemudian pertanyaan kita adalah gimana nih gitu, kita punya chance nggak gitu, apa permasalahan yang ada sama importer kita yang kemudian bisa kita bantu selesaikan seperti itu. Nah, kita menemukan ada satu celah di mana buah itu kan musiman ya. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau dari di Thailand seperti itu musimnya itu biasanya tengah-tengah tahun nih sampai bulan Agustus lah kayak gitu ya gitu. Akhir tahun biasanya jarang ada musim buah. Nah, sedangkan peak seasonnya di Eropa itu adalah akhir tahun. Wah, kebalik. Karena winter dong, nggak ada buah di sana. Mendingan mereka bawa buah dari tempat lain yang aneh-aneh kayak gitu ya gitu. Nah, di Indonesia sendiri buah ya musiman juga. Tapi karena Indonesia tuh luas banget, kepulauannya banyak, sebenarnya musimnya tuh agak geser dari satu tempat ke tempat lain. Perhatiin deh gitu, biarpun sama-sama musim kemarau, biarpun sama-sama musim hujan, banjirnya di Sumatera biasanya agak beda sama banjir di Jawa. Gitu. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi musim buahnya juga kayak gitu. Nah, kemudian disitulah kemudian kita bisa masuk bahwa kita Indonesia bisa ekspor buah tropis sepanjang tahun. Bukan karena musimnya sepanjang tahun, tapi karena musimnya geser dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah kenapa kemudian Java Fresh juga punya 5 titik operasional di seluruh Indonesia yang bergerak berdasarkan musim buahnya. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita tawarkan, ada kebutuhan dari situ, kita tahu mereka cari produknya. Berikutnya apa nih? Oh, mereka masih ragu karena produk Indonesia dikenal belum standar. Kita kasih standarnya. Oke, standarnya akan seperti ini. Kalau kualitasnya seperti ini, harganya sekian, kualitasnya sekian, harganya sekian juga. Jadi beda-beda gitu kan. Sehingga ada jaminan, kita penuhi sertifikasinya juga kayak gitu. Itu kemudian jadi bisa diterima. Jadi kalau aku bilang pengiriman pertama kita ke Perancis waktu itu 1 ton manggis, itu tanpa sampel, dia belum pernah ambil sebelumnya dari Indonesia. Tapi karena apa yang kita tawarkan menjawab kebutuhannya mereka ambil.
mereka jadi percaya kayak gitu karena orang ini tahu saya nih, tahu kebutuhan saya kayak gitu. Nah itulah dari situ kemudian bergulir pengiriman kita. Berarti lebih kepada triple bottom line lagi, needs-nya itu yang paling penting. Iya. Needs-nya itu kalau ada permintaan, disitulah ada bisnis. Nah iya, kadang-kadang kan kita fokus nih, saya punya barang ini nih gitu, kayak gitu. Bukan berarti barangnya nggak bagus, tapi sesuai nggak sama kebutuhan di negara tujuan kayak gitu. Saya punya sambal setan level 10 kayak gitu. Enak banget sambelnya gitu kan, wah dipakai macam-macam sedap gitu. Tapi mau dikirim ke negara yang nggak bisa makan pedes. Yang jangankan level 10, level 1 aja masuk rumah sakit kayak gitu kan. Ya nggak ada pasarnya. Nah itu yang kemudian kita mesti cek. Kita kayak mau beli air tapi di kolam renang, ya itu airnya, ya kan mau ngapain gitu, mau ngapain. Betul. Kita, ya itu harus tahu. Jadi kita punya produk itu harus tahu kemana kita akan nyalurin, dan di situ pasti orang butuh. Itu jalan tuh proses. Tapi nah ini pertanyaan penting. Kemarin pandemi nih 3 tahun nih. Ini udah dilalui nih dan survive. Karena hari ini masih ada Mbak Margi di sini gitu ya. Masih survive. Ini baik bisnis maupun orangnya ya. Iya, dua-duanya ya. Ini saya juga udah mulai batuk-batuk. Padahal nggak pandemi. Ini gimana cara survive-nya? Ini karena pasti needs-nya turun dong. Nggak mungkin nggak, orang-orang pada di rumah. Atau malah, wah semua hari malah buahnya makin... Ya kita beruntung karena kebetulan berada di industri buah ya gitu. Buah itu kan selalu identifikasinya makanan sehat gitu. Jadi ketika terjadi pandemi, hal yang paling orang berani untuk beli gitu atau tetap pertahankan, berusaha untuk tetap beli adalah makanan sehat gitu. Jadi kita beruntung sebenarnya di sisi itu gitu. Hal-hal yang lain yang kemudian membantu kita juga bertahan di masa pandemi sebenarnya bukan hal-hal yang kita rencanakan akan membantu kita pada masa pandemi, tapi ternyata membantu kita pada masa pandemi. Yang pertama itu adalah dari sisi diversifikasi pasar kayak gitu. Kalau tadi ngobrol, kita bilang Java Fresh ekspor ke 23 negara gitu. Banyak-banyakan negara gitu, ngapain sih gitu sebenarnya. Ada satu yang kita percayai adalah ketika kita bicara pasar ekspor, banyak hal sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Antara lain adalah kebijakan politik di negara tujuan. Kalau negara tersebut tiba-tiba bilang nggak boleh masuk buah dari Indonesia, misalnya seperti itu, ya apalah aku gitu ya, aku mah apa gitu ya, masa mau bisa apa seperti itu. Nah, jadi salah satu policy kita adalah kita tidak bisa puas hanya dengan satu pasar saja, biarpun pasarnya bagus. Nah, nggak ada yang salah sama pasar yang ada seperti itu. Kita selalu coba diversifikasi sehingga kemudian kita punya range negara yang cukup banyak. Nah, ketika kemudian pandemi, ketika ada sistem lockdown di negara yang berbeda-beda, animonya berbeda-beda juga seperti itu, kita bisa fokus ke negara-negara yang kondisinya berbeda gitu. Misalnya kalau waktu itu pertama-tama Cina lagi heboh banget, tapi Eropa masih bisa jalan nih pengiriman kita kayak gitu. Lalu kemudian ketika Eropa lumayan tinggi kasusnya, kita masih punya pasar Rusia waktu itu, yang di setiap negara itu kesadaran untuk makan produk yang kualitasnya lebih sehat itu lagi meningkat kayak gitu kan, karena udah denger nih gitu kan, bakal ada ya, maksud sekarang ini ada pandemi dan sebagainya. Nah, ketika kemudian misalnya Rusia tutup kayak gitu, mungkin Cina udah pulih lagi. Jadi satu, dari sisi pasar kita selalu bisa melihat celahnya. Yang kedua adalah ketika tadi bicara bahwa semua packing house-nya Java Fresh itu adanya di desa. Seperti itu. Sehingga sedangkan penyebaran COVID-19 sendiri kan waktu itu pusatnya di kota-kota besar kayak gitu. Nah, karena dia adanya di desa dan desa itu bisa mengisolir mereka untuk tidak kemasukan warga dari luar seperti itu. Sebenarnya selama mereka mempertahankan isolasinya mereka bisa bekerja seperti biasa. Gitu, sehingga produksi kita nggak berhenti gitu. Mereka petik, mereka panen, mereka packing. Lalu yang paling harus hati-hati hanya sistem transportasinya aja, supirnya aja gitu. Tapi selama supirnya bisa jaga prokes, sebenarnya lancar nih seperti itu kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya kita bawa pekerja dari desa ke kota yang kemudian mereka mungkin bisa terkontaminasi, mereka harus lebih rentan secara makan atau secara tempat tinggal juga kita lebih tidak bisa kontrol seperti itu. Kemungkinan besar kita juga harus lockdown kan kayak seperti itu. Tapi karena kita ada di desa, jadinya kita bisa tetap berjalan, tetap berbisnis selama COVID-19. Berarti gitu. Lebih ke arah logistiknya dijaga banget ya. Untuk logistiknya penting nih, karena kalau logistiknya selesai kan, karena pandemi itu kan
ya orang jalan aja mesti pakai masker, pakai ini kan. Benar, Terus udah benar banget. Pasti juga lebih panas kan bahasanya, kayak ya memang sih nggak se-abu-abu sekarang gitu ya udaranya. Gitu. Lebih biru dulu gitu ya. Oh, Cuma biru banget pas COVID. iya biru banget, semua biru. Tapi banyak virus. Pilih mana? Semua biru tapi nggak bisa keluar juga gitu ya, cuma ngeliatin doang di dalam rumah, bisa tidur baring ya. Tapi seru nih karena logistik itu penting. Tapi sementara kan banyak juga tuh yang bilang, wah ini perusahaan ini tutup, logistik ini tutup karena mereka nggak ada. Ini emang udah punya backup plan atau memang oh ini mendingan Mbak Margi kesini aja, saya punya kenalan di sini. Mereka yang mengalihkan, itu puji Tuhan banget kalau udah seperti itu. Atau bilang nggak apa-apa di kami siap kok. Kami pun akan nganterin sampai sana, nggak apa-apa. Yang penting kami pakai masker. Gimana? Ya, kalau surprisingly sebenarnya desa itu punya jauh lebih tanggap bencana. Kalau kebetulan di desa-desa kita ya seperti itu, dibandingkan kita yang sebenarnya di kota gitu. Teman-teman di desa itu punya istilah wabah. Dan ketika ada wabah, maka orang dari luar desa tidak boleh langsung masuk ke desanya, seperti itu. Ketika misalnya ada, mereka punya aturan karantina sendiri, dibikinkan rumah di dia deket kandang ayam misalnya. Lalu kemudian desa itu secara bergiliran akan bawa makanan, akan suplai makanan untuk orang yang karena dia tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Jadi ketika kita bilang, Pak ini ada COVID-19, hati-hati ya Pak Bu ya dan sebagainya, mereka kayak oh ya ini konsep wabah, ini yang sudah kita lakukan selama gitu ini biasa aja gitu. Tim logistik kita juga asalnya kebanyakan dari desa setempat seperti itu. Ya mereka ya udah disiapkan aja gitu sistem prokesnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi produksi sendiri kita hampir nggak ada perubahan, yang berarti hanya memang misalnya pesawat itu semakin jarang, harganya juga tinggi banget dan sebagainya. Kita nggak bilang bahwa masa COVID-19 itu adalah masa termudah di dalam sejarah Java Press seperti itu. Ya tapi kita bersyukur kita survive, teman-teman semua support seperti itu, teman-teman di desa mau full force seperti itu bantu kita juga bilang Pak ini baik secara harga barang dan sebagainya, kita kasih tahu harga pesawat waktu itu berapa gitu kan, seperti itu ketika kita melakukan pengiriman, kalau kita harus press harga dan sebagainya. Dan kita juga bersyukur bahwa teman-teman di desa juga melihat ini sebagai bisnis sama-sama kayak gitu. Jadi bukan mereka kerja, bukan aku bosnya terus mereka cuman bawahan remeh-remeh, nggak gitu kayak gitu. Mereka merasa bahwa mereka punya tanggung jawab di dalam bisnis ini untuk mengembangkan. Dan emang itu sih maksudnya dari awal kita selalu bilang bahwa kita mitra. Gitu. Jadi Bapak Ibu petani, Bapak Ibu packers ya, terutama ibu-ibu packers ya, kalau di kita 70% perempuan sebenarnya pekerjaannya kayak gitu, bahwa kita itu mitra. Bukan atasan, bukan bawahan ya. Balik lagi ya, atasan juga cuma 100.000 paling di Tanah Abang kan ya, kayak gitu, diskon lagi. Nah, kita percaya bahwa yang selalu kita bilang adalah kita ada di sini karena kita punya satu tujuan. Kita mau bawa buah kualitas baik dari Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Kita mau bawa nama bangsa, dan kita ada di sini karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Saya bilang, Bapak Ibu petani di sini karena bisa menumbuhkan buah yang baik, bisa menanam, bisa memetik buah yang baik. Bapak Ibu packers di sini ada di sini karena bisa mengemas dengan baik dan dengan efektif. Saya nggak bisa gitu ngemas, ya ampun lama banget dan hasilnya keripet-keripet lagi gitu, jelek kayak gitu. Dan saya ada di sini karena saya bisa bahasa Inggris, jadi bisa buka pasar kayak gitu. Tetapi apakah saya jadi lebih penting dibandingkan yang lain? Enggak. Gitu. Dan apakah saya bisa ekspor buah kalau Bapak Ibu di sini nggak mau ekspor buah? Nggak bisa gitu, karena saya nggak punya pohon ya, semua basisnya kemitraan gitu. Jadi itu yang selalu kita tanamkan, yang teman-teman juga selalu ngerasa bahwa ini bukan bisnis saya tapi ini bisnis kita rame-rame kayak gitu. Itu nilai keduanya Java Fresh yang kita sebut grow together, tumbuhnya mesti sama-sama kayak gitu. Iya, harus bareng-bareng lah kita, karena benar. Kalau misalkan ya sama-sama butuh soalnya sih ya. Kalau misalkan jadinya gua bos lu itu udah itu namanya konsep bukan sosial lagi sih namanya kalau udah kayak gitu gak sih. Jadi kayak sesuatu hal yang berbeda, kayak ya udah kerja kantoran aja gitu. Tapi ada nggak kepemikiran sama si petani-petani ini gitu ya, berpikir kayak ini kan Mbak Margi bakal ke ini ya, ke luar negeri. Saya mau dong dihargainnya naik gitu. Dia pernah nggak maksudnya ngebargain ulang dengan ini kan udah saya pilihin nih, bagus nih. Saya maunya satu buah misalkan 10.000, satu buah loh ya, bukan satu itu.
Pernah nggak gitu? Kita biasanya selalu ngedengerin petani sih, gitu. Jadi kira-kira kalau mau menghasilkan kualitas yang sedemikian, misalnya dari secara keseluruhan itu berapa persen dari panen, lalu kemudian supaya nutup, supaya kemudian istilahnya nggak rugi, itu berarti petani harus menghargai berapa, kayak gitu. Nah itu yang kita ajarkan juga sama petani. Tetapi di sisi lain kita juga secara transparan bilang si struktur harganya seperti apa. Artinya gini. Kita kan kasih tahu nih, misalnya manggis harganya 500.000 sekilo, gitu kan ya, gitu. Nah, 500.000 sekilo itu terisi dari apa aja komponennya? Pesawatnya berapa per kilonya? Kayak gitu. Transportasi ke Jakartanya berapa? Gitu. Lalu kemudian dibeli sama buyer kita di sana berapa? Lalu kemudian loh itu separuhnya. Loh ya iya, karena kan sewa toko di Paris agak beda nih sama sewa toko di Bandung misalnya kayak gitu. Lalu kemudian yang jaga tokonya siapa? Orang bule nih gitu. UMR-nya Paris kan agak beda nih sama UMR di Jakarta misalnya seperti itu. Itu juga kita ajari bahwa balik lagi sistemnya kan grow together, tumbuhnya sama-sama. Artinya juga teman-teman petani juga harus tahu bahwa nggak bisa nih kita petani jualnya tinggi, saya jualnya tinggi, tapi terus bayar kita ngos-ngosan nggak bisa jualan gitu karena nggak nutup dengan biaya-biaya lain atau karena harganya jadi ketinggian sehingga pembeli di pasar tuh nggak bisa beli kayak gitu. Tapi di satu sisi juga nggak bisa juga misalnya kita jual dengan harga rendah, petani kita tekan harga rendah lalu bayar kita untung-untungan, ya bisnisnya juga nggak sustain juga seperti itu. Jadi kita juga ajarkan tentang price structure-nya sehingga mereka memahami bahwa harga yang kita berikan, kita nggak bilang bahwa harga kita tinggi, kita bilang harga kita pantas, artinya mencukupi, manusiawi gitu ya, dan terutama kalau kelebihan pasar ekspor adalah stabil. Itu yang kita nggak akan beli cabai tuh 100.000 per kilo seperti yang pernah terjadi, nggak mungkin, kita nggak bisa bersaing dengan harga 100.000 per kilo gitu di pasar ekspor. Tapi kita juga nggak akan beli cabai Rp500 per kilonya, seperti itu. Jadi kestabilan pasar itulah yang kemudian menjadi kelebihan pasar ekspor. Iya, susah sih karena kalau ya mereka pendidikannya kurang tapi pengalaman lebih. Ini kebalikan, kalau misalnya Mbak Margi ini tahu pasar, pendidikan lebih, pengalamannya kurang sedikit. Nah, belajar saling nutup gitu kan ya bahasanya. Karena iya kalau misalkan mereka bisa bahasa Inggris ya udah jadi Mbak Margi sekarang gitu ya. Udah bisa ekspor mereka gitu ya. Tapi petani ini kan banyak ya, maksudnya 1001 macam gitu maksud saya. Dan pada saat kita ngomong tentang petani ini nggak mudah mengubah mindset ya. Mereka kan nggak S1 kita bilang gitu kan ya. Ya kan? Atau ada juga yang S1? Ada? Enggak sih, kebanyakan nggak S1 kita bilang. Dan posisinya adalah mereka mau tahu bahwa oh kita dibawa ke luar negeri segala. Tapi mereka kan lebih senang atau gini, maksud saya gini. Aku tuh mikir dia kan jual ya ke Mbak Margi gitu ya. Terus kan pasti masih ada tengkulaknya dia dong datang. Mau ngambil nih. Kok lu nggak ngasih ke gua? Kan tengkulak biasanya kan monopoli kan, monopoli satu tempat dan dia nggak mau kasih ke orang lain. Bodoh amat mau rusak atau nggak, pokoknya jatuhin semua buah-buah. Pokoknya dia ambil gitu kan ya. Tapi pada saat Mbak Margi masuk kan, waduh tengkulak ini kan, wait ini siapa nih? Ya kan, nah, bahaya nih. Atau ini ternyata emang ini kan desa itu maksudnya prosesnya sekarang adalah tengkulak itu menguasai satu pasar. Semua buah itu kayak masuk ke dalam tengkulak. Jadi udah mau hasilnya udah mau panen, nah dia datang buru-buru ngambil gitu kan. Harganya seberapa seenaknya tengkulak ini karena mereka butuhnya bisnis, bukan mau menghidupi mereka. Nah, pada saat Mbak Margi ini masuk, ini ada penolakan kan dari si tengkulak ini. Ini bahaya nih karena tengkulak ini wah mafia ini. Cabai itu juga karena tengkulak ini. Nah, sekarang aku mau nanya deh, yang bilang tengkulak itu mafia itu siapa? Dulu sih dengarnya pas lagi yang cabai 100.000. Siapa yang ngomong? Berita. Iya, berita itu wartawannya orang desa apa orang kota? Orang kota. Oke. Pernah nggak dengar petani bilang bahwa tengkulak itu mafia? Enggak sih, enggak nyampe situ sih. Itu nggak nyampe sih. Nah, itu yang kemudian aku tinggal di kota dong ya. Aku orang Jakarta gitu. Aku punya pemahaman yang sama. Wah, tengkulak itu adalah musuh bersama gitu kan, yang kejam gitu. Bagaimana mungkin mereka beli itu cuma 10.000 lalu dijual 100.000 gitu kan, kayak gitu. Tapi kemudian kita masuk ke desa seperti itu dan menemukan bahwa petani-petani kita itu nggak benci sama tengkulak. Tengkulak itu adalah omnya mereka, saudaranya mereka, justru malah orang-orang yang sangat dihargai sebenarnya di desa. Kenapa? Kalau misalnya petani itu anaknya sakit gitu ya,
siapa yang bakal kasih pinjaman? Kita nggak yang di kota-kota ini. Ke bank nggak mereka? Nggak punya KTP aja kadang nggak punya kayak gitu kan gitu. Apa yang mau ke bank, gimana mau caranya mau ke bank gitu. Tengkulak lah yang membantu kemudian memberikan pinjaman seperti itu, yang kemudian sistemnya adalah in return ada ijon dan sebagainya. Nah jadi ketika kita masuk yang kita lihat adalah bukan orangnya yang salah, bukan figurnya yang salah seperti itu, tapi sistemnya. Sistem ijon itulah yang kemudian jadi merugikan. Kenapa? Karena ketika produk itu sudah diijon, pohon itu sudah diijon, si petani itu kan udah dapat duit. Mau panen, mau enggak, mau buahnya bagus, mau buahnya jelek, itu udah bukan urusan petani lagi. Betul. Akibatnya apa? Petani juga tidak terinsentif untuk merawat pohonnya. Betul. Sedangkan si ijon nih gitu ya, udah mengeluarkan duit di depan, nggak dapat bunga kan, kayak gitu, menanggung risiko yang sangat besar sebenarnya. Karena si pohon yang sudah dibeli itu bisa panen bisa enggak, hasilnya bisa bagus bisa enggak. Ya kalau bagus untung, kalau enggak, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, jadi yang masalah di sini adalah ijonnya. Petani mendapatkan terlalu kecil dan tidak mendapatkan insentif untuk merawat pohon. Si ijon mengambil risiko yang terlalu besar. Seperti itu. Kenapa kemudian dia jual 100.000? Ketika saya tanya kenapa Pak manggisnya dijual 100.000 sekilo. Padahal beli dari petani kalau di rata-rata paling cuma 5.000 gitu. Lah ya iya Bu gitu. Ini manggis baru panen setelah 3 tahun nih. Saya nanggung duit 3 tahun. Nah hal-hal itu yang kita nggak lihat gitu kan, seperti itu gitu. Nah jadi justru ketika sama kita maunya bareng-bareng juga. Artinya kita juga melibatkan teman-teman tengkulak. Teman-teman tengkulak itu luar biasa loh, karena mereka secara administrasi bagus seperti itu. Mereka kenal petani-petaninya, mereka punya network yang bagus. Dan mereka juga sebenarnya adalah orang-orang yang berpengaruh di desa itu. Yang kita tawarkan adalah sistemnya diubah. Tidak lagi sistem ijon, kalaupun misalnya ada pinjaman, nanti akan dibayarkan setelah panen dengan sistem grading. Artinya petani akan mendapatkan uang lebih ketika hasilnya bagus. Ketika hasilnya jelek, pohon yang nggak dirawat, yang masuk ekspornya cuma 1-2%, ya mereka nggak akan dapat. Ya mohon maaf, mereka nggak akan dapat yang cukup seperti itu. Tetapi ketika pohonnya dirawat, hasilnya meningkat setiap saat, petani akan dapat lebih. Ijon dapat dari mana? Dari sistem komisi. Seperti itu, per kilonya berapa, dan kita tawarkan mereka untuk menghitung juga seperti itu, per kilonya untuk ongkos pengumpulan barang itu berapa, seperti itu. Karena kita bicara tentang petani, satu petani mungkin punya tanah itu 1.000 meter, seperti itu, 500 meter, seperti itu. Tapi kan pohonnya nggak sama, nggak manggis semua, nggak salak semua, campur-campur. Untuk kemudian memenuhi kuota ekspor 1 ton atau 16 ton nantinya, kita harus kerjasama dengan banyak sekali petani. Java Fresh perkanannya 3.000-an, seperti itu. Nah, dengan 3.000 petani yang akan bawa 1 kantong kresek setiap kalinya ke packing house seperti itu, kalau kita mau mengumpulkan semuanya sendiri, kita akan urusan dengan Bu maaf anak saya sakit, saya nggak jadi petik. Bu maaf di tempat saya hujan, saya nggak bisa. Bu saya kesleo, Bu saya masuk angin. Kuota saya bisa nggak penuh. Tetapi ketika kita mempekerjakan, atau bahkan kata-kata kita adalah kita memberdayakan, karena kita nggak mempekerjakan nih gitu kan ya. Kita menawarkan sistem itu untuk teman-teman mengkulak, dan mereka mau untuk mengadopsi sistem itu, kita justru malah sangat terbantu, kayak gitu. Jadi justru malah ketika kita masuk, kita nggak semua orang mau ganti sistem seperti itu, tetapi mereka yang coba kemudian merasa diuntungkan dengan sistem itu. Oke. Berarti kira-kira Memargi ini dapat tangan ketiga ya, tangan kedua lah ya maksudnya ya? Ya tergantung, misalnya kayak ada pengumpul di desa, ada pengumpul di kecamatan, ada pengumpul di kabupaten seperti itu. Tapi balik lagi sistemnya semua adalah sistem komisi. Gitu. Jadi kita kan tahu persis sebenarnya gitu kan biaya pengumpulan yang memang termasuk di situ transportasinya, pembawa barang, ngider-ngider untuk ngumpulin barang, atau mungkin memastikan bahwa hasilnya bagus sehingga mereka bisa jualan yang cukup gitu ke kita, misalnya seperti itu. Jadi mereka yang bahasanya QC-nya adalah mereka itu. QC awal. QC awal jangan. Ini dia triknya. Karena ini QC awalnya, kalau enggak ya kalau petani itu ngejual, kalau dari misalkan rekan-rekan Memargi di bawah yang benar-benar dari Java Fresh kita bilangnya gitu ya. Aduh, 3.000 petani, PR juga masing-masing 1.000 hektar aja.
Ya kalian itu ya kan capek banget cuma buat oh ini bagus Pak, iya ini sama kayak tadi kita pilih ini bagus gak ya? Nggak ada yang udah tinggal masukin lagi gitu kan? Aduh, oke ini good knowledge yang kita harus tahu bahwa nggak mudah sih, tapi kalau kita jalanin pelan-pelan tahu dalamnya gitu ya bahwa ini yang harus kita belajar, kita bantuin orang lain, kita didik orang lain, kita dapat benefitnya sustain. Amin. Mudah-mudahan. Ini keren. Gimana taunya Mbak Margi ini si buah ini gitu ya, kita bilang si Java Fresh ini ini kan belajarin petani itu 1-2 tahun kita bilang. Iya. Ini pasti butuh modal kita bilang. Dan gimana Mbak Margi, kita kan nggak bisa tahu ya pandemi itu udah kita anggap itu sesuatu yang something kaget gitu, unknown, tiba-tiba datang kayak kita semua orang Asia disalahkan kalau di dunia barat ya kan ya. Teman-teman banyak ya, tapi dalam arti ini pertanyaannya begini, tahu dari mana bisa kira-kira prospek wah ini jauh nih ke depan nih, jauh ini masih tetap bisa sustain dan ini bisa terus apa yang mendasari itu? Apakah memang karena ya mankind, dalam arti kita bantuin orang lain, kita bantuin orang petani-petani yang harganya cuma ya paling 10.000 kita bisa naikin jadi 20.000, 30.000, atau oh ini pusatnya adalah benefit. Nah ini kan jual di misalkan 10.000 di Indonesia ya, di luar negeri kan nggak 10.000 dong gitu kan ya. Nah ini dasarnya apa? Maksudnya ini yakin banget nih gitu. Oke, kalau kita bicara pastinya bisnis kita bicara prospek dan sebagainya. Kalau aku sendiri personally aku selalu punya kepercayaan sama bisnis makanan kayak gitu, karena itu sesuatu yang pasti kita perlu terus lah kayak gitu ya gitu. Nah ketika kita bicara tentang produksi makanan seperti itu, kita akan melihat lagi sebenarnya siapa yang kemudian bisa produksi makanan seperti itu ya gitu. Dengan kondisi sekarang ini, climate change dan sebagainya gitu, kecenderungannya adalah semakin sulit untuk kita memproduksi makanan, bener nggak? Kayak gitu, gagal panen kita dengar di mana-mana, kekeringan dan sebagainya gitu. Dan apa yang kita temukan adalah ini bercandaan aku sama teman-temanku nih gitu kan, ketika kita bicara adalah Indonesia itu selalu ngomong pingin swasembada pangan gitu ya gitu. Dan kita selalu bilangnya gini, negeri sebesar Indonesia mimpinya kok cuma ngenyang-ngenyangin perut sendiri gitu. Itu selalu kita bilang kayak gitu. Negara sebesar Indonesia mimpinya tuh harusnya adalah jadi lumbung pangan dunia gitu, ngasih makan dunia gitu. Karena kalau negara sebesar Indonesia aja nggak bisa, lalu siapa yang akan kasih makan dunia? Mana lagi produksinya seperti itu. Dengan kondisi climate change sekarang ini, apalagi seperti itu, aku melihat Indonesia termasuk salah satu negara yang paling punya kesempatan untuk mengatasi ini. Kalau dari sisi buah-buahan, kenapa? Karena kita selalu percaya dengan sistem polyculture. Seperti itu. Sistem perkebunan yang ada sekarang banyaknya monoculture. Nah, monoculture itu sangat rentan terhadap environmental imbalance gitu, bahwa kena virus dan sebagainya. Kita aja bisa kena COVID-19 gitu ya. Juga di tanaman sebenarnya banyak virus-virus yang lain. Dengan begitu sebenarnya kebun yang seperti yang ada di Indonesia, yang ada 2 pohon nanas, 1 pohon manggis, 3 pohon salak itu yang sebenarnya bisa maintaining balance-nya, yang bisa menjaga keseimbangan alamnya seperti itu, sehingga perkebunan hutan ya kalau kita bilang itu yang sebenarnya bisa menjaga keseimbangan alam dan mempunyai kesempatan lebih besar untuk bertahan di kondisi iklim yang sekarang ini. Seperti itu. Kita dengar tentang kekeringan, bahwa kebun-kebun alpukat itu di sekitarnya itu jadi desa-desanya itu nggak dapat air karena ketika dibuat sebagai monoculture maka si pohon itu menyerap terlalu banyak air seperti itu dan sebagainya. Itu yang sekarang belum banyak praktiknya di Indonesia seperti itu, atau belum menjadi hal yang umum di Indonesia. Kebanyakan kita masih pertaniannya sangat natural lah ya, kayak gitu ya, sangat ya sederhana seperti itu, tidak banyak intervensi kimia dan sebagainya. Nah jadi kalau kita bilang adalah kita percaya gitu dengan bisnis makanan, kita percaya bahwa negara kita, bahwa apa yang saat ini kita lakukan bukan cuman sekedar cara yang terbaik untuk melakukan bercocok tanam, untuk menyediakan produksi makanan, tapi bisa suatu hari nanti, dan kita bicara mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, in the very near future kayak gitu, the only way we can produce food
kayak gitu. Nah itu kenapa kemudian kita mau bertahan, kita percaya dengan sistem ini gitu. Dan bukan cuman kita doang gitu, teman-teman petani kita juga percaya dengan bisnis ini kayak gitu kan. Jadi ketika kadang-kadang kita masih meragukan, nih bener nggak sih, ini jalan nggak sih gitu, ini bisa nggak sih kayak gitu. Justru malah kita malu sendiri ngelihat semangatnya petani kita, ngelihat semangatnya packers kita gitu, yang jauh lebih percaya dengan bisnis ini, jauh lebih yakin bahwa ya saya aja yakin, masa ibu enggak gitu kan, saya aja yakin ini bisa jalan kayak gitu karena ya ini jalan buat saya, jalan pasti akan jalan gitu semangatnya. Nah itu sih yang kemudian terus bikin kita keep going sampai hari ini kayak gitu, bahwa kita ngerasa kita punya tanggung jawab sosial juga untuk memproduksi makanan dengan cara yang kalau kita bilang dignified, dengan cara yang bermartabat seperti itu. Harapannya sih bukan cuma kita doang, harapannya sih lebih banyak gitu kan. Tetapi pada saat ini masih jadi tanggung jawab kita seperti itu, dan selama itu jadi tanggung jawab kita, ya mudah-mudahan kita masih bisa terus jalanin sih. Oke. Ini good question. Tapi punya kepikiran nggak beralih ke bukan buah-buahan lagi, maksudnya kayak pangan yang lain, bahan-bahan pokok, atau ada ke misalkan ikan, ini kan kita juga negara maritim. Ini ada nggak kepikiran ke situ, atau ya udah buah dulu deh, ya saya udah capek ya. Buah aja kayaknya belum jadi expertnya gitu kan, gitu. Jadi masih harus banyak belajar lagi di dunia buah-buahan juga, masih banyak yang bisa dikembangin. Buahnya oke. Tapi top fruit di dalam Java Fresh tuh yang diniatin oleh semua negara 23 tadi tuh apa? Paling banyak kalau kita manggis. Memang. Oke, kita udah sampai di penghujung acara gitu ya, teman-teman. Ini ada satu hal yang bisa nanti Mbak Margi bagi gitu ya, sekalian kita bilangnya adalah kata-kata mutiara terakhir yang membuat teman-teman itu pengen bergerak ke socialpreneurs. Karena jarang sekarang yang socialpreneurs tuh mau kayak bergerak dari hatinya, tapi lebih ke arah berpikir apa benefitnya buat gue dan apakah gue bisa sustain, ya kita bilang. Ini dari Mbak Margi. Pertanyaannya gampang. Apa nilai-nilai Mbak Margi yang bisa membuat orang lain itu yakin mau bikin usaha ini dan ini pasti kuat dan sustain? Wah, waduh. Langsung terakhir tutup ya gitu. Oke, nggak sih kalau misalnya dari Java Fresh kayak gitu, kita perusahaannya baru 9 tahun gitu kan ya. Aku selalu suka ngebagiin satu research dari Harvard Business School. Kayak gitu, harus Harvard Business Review. Mereka meneliti apa sih yang membuat satu perusahaan itu bertahan lama. Kayak gitu, apa sih yang dipunyain sama HP, sama Microsoft, sama Apple, sama Nike, Adidas, Disney, dan Kodak, dan teman-temannya. Apa sih yang sama di antara mereka? Dan ketika kemudian dibandingkan, itu kan bisnisnya beda-beda nih, kayak gitu kan. Ternyata ada satu hal yang sama, bahwa masing-masing dari perusahaan itu punya yang namanya business values, nilai. Kayak gitu. Nah, nilainya tuh apa? Kayak gitu. Nilainya beda-beda di antara bisnis itu. Tetapi di dalam perusahaan itu, itulah nilai yang mereka percayai. Itulah hal yang mereka benar-benar yakini sesuatu yang bisa jalan. Kayak gitu. Kebanyakan memang dibentuk sama foundernya sendiri. Kayak gitu. Dan akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita bicara Disney, nilainya dia adalah believe in magic, gitu. Percaya sama keajaiban, gitu kan ya. Kodak akan punya nilai yang sama ya? Enggak gitu. Perusahaan obat believe in magic nggak? Ya enggak juga kayak gitu. Tetapi they really believe in that, dan itu yang tidak berubah sampai pada hari ini kayak gitu. Nah jadi ketika kita mulai dan kita berusaha untuk mengedepan, ada beberapa keputusan yang kita ambil basisnya itu bukan untuk menahan rugi gitu. Basisnya itu adalah apa yang kita percaya benar, apa yang kita percaya baik untuk usaha kita seperti itu, dan juga untuk orang-orang yang bersama-sama kita. Banyak orang yang mungkin ngerasa wah ditipu lah mereka gitu kan, wah bakal rugi lah kayak gitu. Tetapi ternyata setelah 9 tahun kita masih keep going nih kayak gitu kan. Jadi mungkin itu ada benarnya bahwa ketika kita bicara bahwa nilai versus bisnis gitu, kadang-kadang nggak selalu bertolak belakang. Kadang-kadang ketika kita menjalankan nilai yang baik bukan berarti kemudian pasti rugi gitu. Kadang-kadang bukan berarti bisnis yang menguntungkan itu adalah bisnis yang ngikut orang kayak gitu. Justru malah kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai do good, do well. Ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, ketika kita melakukan sesuatu dengan percaya sama nilai-nilai yang kita punya, dan itu bisa apa aja seperti itu,
kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik kok, bisnisnya bisa jalan kok gitu, bahkan mungkin berjalan dengan lebih baik lagi seperti itu. Jadi kalau aku ketemu sama teman-teman sekarang yang bisnis lalu kemudian fokusnya adalah mau omset berapa, mau jadi unicorn, dekakorn, heksakorn dan sebagainya, aku berharap dulu ketika aku pun gitu ada orang yang ngasih tahu pertama adalah kenapa kita melakukan ini, dan kebanyakan alasannya bukan uang itu. Kita selalu punya nilai, setiap orang punya nilai dan itu bisa berbeda-beda. Balik lagi Disney believe in magic, apakah semua orang harus believe in magic? Tidak juga seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan bisnis kita sebagai cara untuk mengapresiasi nilai itu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dari situ si bisnis itu bukan cuma jadi bisnis yang tujuannya profitable, tapi jadi bisnis yang fulfilling, jadi bisnis yang menyenangkan buat kita, untuk diri kita maupun juga orang sekitar kita. Dan dia akan narik orang-orang yang punya kepercayaan yang sama. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang tidak percaya magic kerja sama Disney gitu, stres, frustrasi kayak gitu. Tetapi bayangkan kalau orang itu percaya magic, bayangkan betapa dia ingin menciptakan keajaiban di teman-teman orang lain kayak gitu. Nah, dia akan punya nilai yang beda. That's what we hope di Java Fresh juga, dengan kepercayaan kita kepada kemanusiaan, lalu kemudian bahwa kita ingin tumbuh bersama, ingin adaptasi, ingin adaptif, ya 3 hal inilah yang kita ngerasa bahkan dari sisi petani kita, mereka adalah orang-orang yang juga punya kepercayaan yang sama, dan kita harap kita bisa ngejalan itu dengan amanah gitu ya. Iya, oke. Baik, ini terima kasih banyak Mbak Margi sudah datang. Sama-sama. Ini terima kasih. aku Sanzo gitu ya, sebagai orang yang suka nanya-nanya doang gitu ya. Dan Mbak Margi selaku founder dan CEO Java Fresh, terima kasih banyak sudah bergabung di podcast kami. Dan jangan lupa kita akan kembali lagi ke podcast selanjutnya, dan tetap keep up sama kita. Dadah.